Selalu ada doa dan komitmen untuk sebuah perjalanan yang baru. Karena setiap doa dan komitmen memiliki perannya masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita mau memulai atau tidak? Sebab doa dan komitmen adalah kompas terbaik saat kita memulai sebuah perjalanan hidup yang baru. Hai, saya Mentari, ini cerita kami. Hai, saya Victor, ini cerita kami. Pandangan, kalau soal pacaran itu tahap dimana mempersiapkan pernikahan. Pacaran adalah hubungan dua orang yang berbeda, yang lawan jenis tentunya, yang saling mencintai satu dengan yang lain. Hubungan perpacaran yang boleh jadi kesaksian untuk banyak orang. Jadi bukan hanya bisa dinikmati berdua, tapi tetap boleh menjadi berkat juga untuk orang lain. Hubungan berpacaran yang saya rindukan itu saya pikirkan sejak saya SMP, kurang lebih. Itu saya ingin sekali punya pasangan yang memotivasi saya untuk boleh saling memotivasi dalam studi, dunia pendidikan ya, baik sekolah ataupun kuliah, di mana bisa saling mensupport untuk mendapat nilai yang baik. Dan setelah semakin dewasa, saya ingin sekali punya pasangan yang sama-sama haus akan Tuhan. Pasangan yang bisa diajak untuk beribadah bersama, doa bersama. Bahkan menurut saya yang paling romantis itu ketika pasangan saya itu ataupun kita berpacaran bisa pergi ke gereja sama-sama dan berdoa bersama di gedung gereja. Kalau peran wanita sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai pengingat, kalau khusus untuk hubungannya orang sih mengingatkan soal batasan-batasan dalam berhubungan, itu pun jadi peran seorang wanita kalau menurut kita. Peran pria dalam hubungan, menurut saya hal ini saya dapat dan saya bisa ambil contoh dari orang tua saya, terutama papa saya. Kalau dalam berpacaran, seorang pria itu tugasnya adalah menjaga, melindungi, dan juga mampu menciptakan kenyamanan dan juga kebahagiaan dalam satu hubungan. Jadi laki-laki tugasnya menciptakan suatu kebahagiaan, sedangkan wanita adalah menghargai kebahagiaan yang sudah diciptakan oleh laki-laki. Kalau untuk menjaga hubungan dalam perbedaan, kalau dalam hubungannya orang sih dengan membangun jam doa, komitmen untuk ada doa bersama. Jadi ketika ada perbedaan, jam doa membantu orang untuk boleh saling mengerti, saling memahami, dan ada di titik tengah atau solusi menghadapi perbedaan itu. Dalam hubungan itu pasti ada perbedaan. Kalau mau cari kecocokan,
dalam suatu hubungan dimanapun tidak ada yang cocok, tapi kalau disatukan bisa. Nah, disatukan yaitu kalau menurut saya dengan cara hadirkan Tuhan dalam satu hubungan, agar supaya Tuhan yang menyatukan semuanya itu, seperti itu. Cara melibatkan Tuhan yaitu selain dengan jam doa, tetap saling mengingatkan untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena apalagi kalau dalam hubungannya orang LDR, dipisahkan oleh jarak, itu butuh dasar yang kuat satu dengan yang lain, kepercayaan, menjaga komitmen. Nah, dasarnya yaitu punya jam doa dengan saat teduh atau persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang caranya orang untuk mengundang atau menjadikan Tuhan tuh kepala dalam hubungannya orang. Melibatkan Tuhan dalam hubungan, pastinya kita harus mengajak pasangan kita untuk sama-sama menyediakan waktu, berdoa bersama. Terus ketika kita diskusi ataupun ngobrol di situ, kita jangan cuma menceritakan soal rasa cinta kita kepada pasangan, tapi bagaimana sih kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan, terus bagaimana melibatkan Tuhan, bagaimana rasanya melibatkan Tuhan dalam hubungan, seperti itu. Januari 2021. Sayang, tarik dulu. Menurut saya, kakak gimana? Kak Itoy itu orangnya ekstrovert. Ekstrovert maksudnya gimana? Maksudnya Mudah bergaul, maksudnya cepat bergaul dengan orang, sekalipun baru kenal, maksudnya bisa mencairkan suasana. Kerja keras, bertanggung jawab, bisa terlihat. Kan beda kalau kita introvert. Itu kan kakak yang ngomong gitu. Iya, no, maksudnya kakak tuh extrovert. Tapi ke itu sih, itu yang dominan. Itu Tapi baik. itu bagus. Terus jeleknya dulu. Apa jeleknya apa? Maksudnya bagus terus dia negatif. Karena saking baiknya, jadi susah untuk bilang tidak ke orang-orang apapun itu. Orang minta tolong atau apa sekalipun susah, tetap iya kan. iya kan. Kalau saya Mentari itu kebalikan dari saya sih. Tadi kan saya ekstrovert ya. Kalau Mentari itu introvert, orangnya pendiam. Terus saya tuh lihat pertama dia tuh orangnya, auranya cewek tuh jutek, cuek. Wih, pokoknya kalau bilang bisa dibilang apa geraknya itu kayak orang Judas gitu, apa sih? Acu ya orang acu kayak cuek seperti itu. Jadi bicara secukupnya, apa namanya? Kalau tidak ditanya, tidak ada topik, ya diam. Jadi pas mama saya nggak bicara, dia juga nggak bicara, diam. Seperti itu. Mentari ceweknya pintar. Terus dia itu lebih terprepare dibanding saya. Terus dia lebih teliti dibanding saya. Orangnya tegas. Kalau AA tidak bisa diperdebatkan ya, karena sama-sama keras juga. Sisi apa namanya, satu paket ya.
dari introvert itu dari Ari adalah dia itu pemikir. Kadang hal yang tidak saya pikirkan itu dipikirkan karena itu menjadi masalah seperti itu. Terus apa lagi ya? Sayang ini oh pecemburu. Tapi sayang sama saya lah. Sabar sama saya. Kalau dari saya ya, karena saya juga bingung. Kok bisa saya juga apa ya, waktu pertama kenal sama Mentari ini adalah orangnya introvert dan pendiam, kemudian cuek ya. Terus saya itu mau berjuang, mau cari kenal terus. Karena saya jujur, saya itu berpikir gini, saya udah kalau mau mikir usia saya udah matang sekali seperti itu. Terus atau saya kan sudah ada pekerjaan. Kalau setiap prinsip saya, kalau saya mau kenal cewek, saya nggak mau yang kalau cewek itu agak ribet kenalan, yaudah nggak mau, saya yaudah cari yang lain. Kalau nggak suka ya udah kita cari yang lain seperti itu. Tapi nggak tahu ketika sama Mentari ini, hati saya itu dia selalu bilang seperti ini, kamu dekati terus dia, kamu coba dekati terus. Udah, ya intinya saya terus tanya sama Tuhan. Kita kan di sebelumnya saya bilang bahwa saya itu sudah belajar bagaimana libatkan Tuhan secara pribadi, pasti Tuhan tuntun seperti itu. Ada konfirmasi. Jadi hati saya membuat saya itu ketika saya melakukan sesuatu atau memulai sesuatu dengan hati yang damai, saya akan terus jalani itu. Kalau nggak damai sejahtera, udah saya udah nggak lanjut seperti itu. Dan rasa damai itu ya saya berdoa sama Tuhan seperti itu sih. Kalau saya, kalau kita tahu jodoh dari Tuhan, kenapa bisa yakin? Lebih ke kita kan waktu awal pun kita kan kalau cari pasangan tuh tujuannya untuk maksudnya selain untuk menjadi kesaksian juga tuh. Maksudnya berarti kan mesti satu visi misi, satu pandangan gitu. Kalau mencari cowok yang baik, yang takut Tuhan, dalam artian yang rohani itu pun secara casing banyak gitu. Tapi kalau untuk memang satu visi dan satu misi, dari yang orang jalani dari awal pendekatan pun kan orang mengawali dengan pertemanan, sharing. Di situ orang tahu ternyata bisa terlihat kalau memang bagaimana caranya masing-masing orang hubungan pribadi orang dengan Tuhan. Gitu. Jadi itu bukan karena dibuat-buat, tapi karena terlihat dan terasa. Kalau saya kan merasa tuh. Ya ini boleh merasakan kalau misalnya oh iya ini memang betul-betul satu visi misi gitu. Selain yang pasti menggumuli itu dalam doa, karena kalaupun tidak ada konfirmasi dari Tuhan ataupun dari orang-orang sekitarnya atau orang sekitarnya atau orang yang mensupport, pasti juga kita tidak akan seyakin itu. Karena kita kan kalau orang yang tidak langsung kalau ada cowok tanya atau sebagainya tidak langsung mengiyakan, karena kita berpacaran memang serius. Pacaran itu komitmen asal persiapan pernikahan. Memang bukan hanya sekedar yang penting berpacaran. Oh kalau ada cowok baik tanya ya langsung udah, nah itu juga. Karena ada konfirmasi dengan memang karena lebih ke satu visi misi. Karena kalau orang yang tidak satu visi misi, kalau bilang berbeda kan pasti berbeda. Tapi kalau satu visi misi, cara memandangnya sama, fokusnya satu sama. Jadi sekalipun beda, kalau ingat tujuannya satu, bisa jalan, bisa bertumbuh bersama. Tunggu, bentar. Saya lupa satu juga. Saya itu pasti kan maksudnya setiap orang itu punya standar ya. Apalagi kalau mereka bilang cowok itu pasti visual. Maksudnya ketika mau cari pasangan itu pasti dilihat
fisik ya, seperti itu. Tidak dipungkiri saya juga seperti itu. Kalau saya lihat memang anaknya ini secara fisik sebagai seorang laki-laki, saya melihat dia itu manis seperti itu. Terus saya itu sebagai pasti kan kita setiap cowok itu pasti ada standarnya, ya kan? Kalau saya itu suka cewek yang manis seperti itu. Dan yang berikut, pada waktu saya bertamu di bulan Januari 2021 itu, saya itu bertamu di rumahnya waktu Mentari melayani kami sebagai tamu, karena sama teman-teman kan, teman-teman Mentari juga sama adik saya juga Patar, kamu ikut. Itu waktu di situ Mentari melayani kami itu menyediakan minuman, terus menghidangkan makanan. Itu aura keibuannya tuh keluar, itu saya suka di situ. Gitu. Dan satu lagi yang saya nggak tahu, nggak semua cewek mungkin melakukan hal ini ya. Mentari sendiri itu ada buku khusus yang dia buat, itu khusus untuk cowok yang nanti akan ajak dia pacaran ataupun katakan cinta. Itu ada buku khusus. Nah, buku itu yang ketika saya tahu dia mempersiapkan buku itu saya tambah bilang, hati saya bilang kayak gini, saya nggak mau lepas perempuan ini bukan wanita kaleng-kaleng. Bukan wanita yang gampang gitu. Nah, kita memang kan ini di tempat yang berbeda, kita nggak satu rumah ya, tapi itulah cara Tuhan untuk temukan konfirmasi itu. Karena pas kenal di bulan Januari, ya kan, itu masih komunikasi, serahkan teman. Tapi memang yang saya bilang tadi itu agak sulit. Terus nanti konfirmasi itu muncul. Kalau saya terkonfirmasi itu pas saya tahu buku itu, buku kehidupan itu, buku ujian itu. Konfirmasi yang Tuhan berikan ke saya. Sampai yakin. Iya. Sama sih sebenarnya kan waktu orang sharing soal itu toh, pandangan soal kalau dalam hubungan pacaran itu seperti apa, kalau menikah tuh seperti apa, cara pandangnya tuh orang lebih ke situ toh. Karena sekalipun sebenarnya ada hal pun yang berbeda. Ada beberapa pertanyaan toh. Yang beda dari cowok. Tapi kan maksudnya bukan yang berbeda yang bagaimana? Bertentangan. Lebih ke visi misi, karena sama visi misi mau bertumbuh bersama dalam Tuhan. Di situ sih. Itu yang, karena ada orang yang sekalipun dia tuh so mengenal Tuhan misalnya, tapi lebih ke dianya yang dibesarkan. Ulangan 31 ayatnya ke-8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ya, seperti itu. Dan selain ini juga sebenarnya itulah ya, kalau kita libatkan Tuhan dalam hubungan itu, ketika ada tantangan, ada beda pendapat, ada miskomunikasi dalam hubungan, kita dulu tuh kadang kita doa dulu aja deh sendiri-sendiri gitu. Kita me time lah ya gitu. Dan satu dulu. Ini hari sendiri. Kalau saya paling takut kalau dia bilang me time, benar, karena takutnya ini, berapa lama ini. Jadi, tapi puji Tuhan ketika saya khawatir seperti itu, tiba-tiba nanti sudah komunikasi lagi kita. Seperti itu, sudah berkomunikasi lagi. Hari ini nih, minta nih, kalian minta kan 2 hari. Besok udah ngobrol. Nggak lama-lama. Memang nggak, meskipun seruwetnya, sesulit hati ini, sesakit hati ini, kayak maksudnya bukan sakit-sakit gimana ya. Namanya ketika pendapat kita nggak diterima dan nggak sama, pasti kan rasa lain kan, perasaan ini kan. Jadi ketika person itu lagi kacau, tetap ada rasa kayak nggak bisa lama-lama seperti itu. Nanti pada saat teduh di pagi hari, di Mentari saat teduhnya itu masuk sama saat teduhnya saya. Karena kan pasti
setiap pagi itu kita wajib, bukan wajib sih, itu bukan kewajiban, kayak sudah terbiasa untuk membagikan firman Tuhan saat teduh yang sudah kita dapat di setiap pagi. Seperti itu. Dan kadang sama, kok sama gitu, akhirnya sudah baikan. Jadi yang membuat kita baikan pada saat lagi berselisih paham dalam satu hubungan itu firman Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kita untuk ayat ini pertama kali dapat kan waktu orang baru jadian, terus mau LDR lagi. Kakak balik ke bertugas. Nah, ayat ini yang meneguhkan kita. Karena DP kata-kata, kalau sebenarnya sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu itu banyak. Tapi kalau untuk DP poin yang terakhir, janganlah takut dan janganlah patah hati. Karena kita pun jujur kan, ini pacaran kan, kita nggak punya pengalaman pacaran yang banyak. Ini yang pertama kali ngomong serius gitu. Jadi kata-kata jangan takut dan jangan patah hati itu yang meneguhkan kita untuk tetap yakin. Nah, sekalipun kita tidak bisa melihat secara langsung maksudnya, tapi kita yakin Tuhan ada, Tuhan yang akan mengasihi. Jadi ya itu, jangan takut kalau berkomitmen, karena ketika kita bilang iya, berarti kita siap apapun itu. Jadi termasuk dengan waktu itu, situasi LDR ya siap, karena Tuhan pun bilang dia sendiri yang akan menuntun. Jangan takut, jangan patah hati. Yang pasti terima kasih pertama ke orang tua dan keluarga. Kalau untuk mama dan papa ya terima kasih untuk semuanya. Kalau dalam hubungan pun restu orang tua yang ada, itu yang boleh bikin orang pun boleh bertahan gitu. Karena kita yakin bukan cuma orang berdua yang berdoa, maksudnya mama dan papa pun mendoakan. Dan sebagaimana orang dua excited dalam membangun hubungan ini, orang tua dengan keluarga beradik pun mensupport dan memang sangat nyata dan restu dan supportnya keluarga. Jadi terima kasih untuk restunya dan kepercayaan yang sudah diberikan. Akhirnya boleh terjaga sampai saat ini itu semua karena support dari orang tua juga. Itu sih, maksudnya kita yakin sekalipun orang jarang bilang langsung dari kata-kata, kalau dari kita ya, dari keluarga nggak langsung yang bilang dari kata-kata, tapi dari doa dengan tindakannya, sekecil apapun itu terasa menceritakan, orang bisa merasakan dan support. Jadi itu, terima kasih. Jangan berhenti di sini dan doa, maksudnya terus doa, terus bantu support sampai seterusnya. Saya juga demikian, mau ucapkan terima kasih sama keluarga, sama mama dan papa yang sudah hadirkan saya di dunia ini ya. Perjuangan kalian juga bagaimana untuk kami sebagai anak-anak ya, saya mewakili anak ketiga dan 5 bersaudara, itu tidak mudah seperti itu. Banyak sekali tantangan kalau orang di luar dari keluarga kami yang tidak tinggal satu rumah dengan kami yang satu rumah, kami tahu bagaimana keluarga kami, bahkan hinaan, orang sampai bilang ibu sama bapak itu nggak akan bisa, bahkan ada yang bilang bahwa ibu sama bapak itu nggak akan bisa sekolahkan anaknya sampai selesai karena 5 bersaudara, pasti nggak bisa gitu. Tapi mama dengan perjuangannya mama, bapak juga dengan perjuangannya papa bisa untuk membesarkan kami, mendidik kami dengan sabar, meskipun kami sering bandel sama mama sama papa, tapi mama sama papa
terus sabar, dan terlebih juga spesial untuk yang spesial, dulunya spesial Mama. Terima kasih udah melahirkan Victor, sudah mau rela untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan saya, karena ketika saya juga besar banyak melihat bagaimana perjuangan orang tua untuk melahirkannya, sama membesarkan, mendidik, dan kesabaran Mama dalam membesarkan Victor. Mama sabar, dan inilah hasilnya. Meskipun Victor minta maaf kalau nggak bisa kasih banyak ke Mama, tapi terima kasih banyak buat doanya Mama, buat doanya Papa, dan buat doa dari kakak sekalian, adik sekalian, sampai Victor boleh ada sampai saat ini. Karena kalau pikir nalar manusia, nggak mungkin saya ada sampai di tahap ini. Tapi saya kira percaya semua karena doa kalian, sehingga saya bisa ada sampai saat ini. Dan juga spesial untuk Pater. Adik, makasih. Suara Tuhan melalui adik mempertemukan Kak Fik dan juga Mentari. Tuhan pakai adik. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Mentari, teman dekat dari Mentari, yaitu Genda, Sean, Glendy, yang saya kenal ya. Karena kalau mau pikir, saya ini padahal baru, kalian baru kenal saya, tapi begitu cepat percaya dan mensupport bahwa Victor ini cocok untuk teman ataupun saudara saya, seperti itu. Saya sangat berterima kasih sama kalian, dan saya yakin Pater ataupun Genda, Sean, dan Glendy, kalian semua boleh menerima saya dalam lingkungan pertemanan kalian. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang mengetuk hati kalian sehingga saya bisa masuk di tengah-tengah kalian. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk orang-orang yang pernah membantu saya juga, karena kalau mau bilang tanpa kalian juga saya sampai pernah diberikan tempat tinggal untuk tinggal, karena pernah waktu studi juga kalau mau mengharapkan ekonomi dari keluarga nggak mampu, tapi itulah karya Tuhan, sehingga Tuhan pakai orang-orang di sekitar untuk terketuk hatinya untuk membantu saya. Siapapun itu, kalian semua, kami berdua terus mendoakan di setiap malamnya di jam doa kami bahwa orang-orang yang pernah membantu kami, Tuhan akan lipat gandakan berkat-berkat kalian, dan Tuhan terus berkati. Terima kasih.